Ini teh ilmu penting kalau menurut saya hadirin. Karena derita kita tuh kan ngarap-ngarap dari makhluk. Pokoknya nanti kalau ibu lagi menderita periksa aja, pasti lagi ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Suami saya, nggak usah gitu bu, jelek, yang biasa aja. Dia tidak menghargai, emang ibu kan nggak ada harganya. Pak, bapak, kalem ya, jadi lelaki mah kalem. Pokoknya mah jangan ngarap-ngarap dari makhluk, sebab makhluk tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang nguatin. Kalau Allah nggak menghendaki dia sayang ke kita, nggak sayang. Kalau Allah membalikan hatinya sayang, pasti sayang. Kalau dia nggak dibikin cinta, siapa yang bikin cinta? Nggak bisa. Allah yang nanam cinta, Allah yang ngambil, Allah yang ngurangin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardu binuri syamsik, abadan abada birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wahai yang maha menatap, cahayai hati yang masih gelap gulita, lapangkan hati yang sempit, sembuhkan hati yang berpenyakit, bahkan hidupkan hati yang mati ya Allah. Engkaulah yang membulak-balik hati kami ya Arhamar Rahimin. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang salah, lindungi dari amal yang salah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Kita bahas yang kemarin dulu sebelumnya ya. 1, 3, 4, silakan mengulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ayuzhira fadlahu 'alaika khalaqa fanasaba ilaika. Jika Allah akan menunjukkan kurnianya kepadamu, maka ia yang menjadikan dan menamakan amal itu perbuatanmu. Jika Allah ingin menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka ia yang menjadikan dan menamakan amal itu amal perbuatanmu. Jadi begini, ini penting sekali ya. Setiap kali kita berbuat baik itu pasti dengan pertolongan Allah. Seperti sekarang kita datang ke majelis ini pasti pertolongan Allah nih, pasti. Karena setan itu tidak suka kita belajar agama, benar? Ada aja urusan supaya enggak pergi ke sini. Nah, kita juga cenderung kalah oleh tipu daya setan kecuali Allah menolong kita. Jadi kalau kita bisa beramal, kita harus tahu ini tuh karunia Allah. Seperti sedekah, kita bisa sedekah, itu karunia Allah. Yang naruh uang di dompet kita juga Allah. Kalau enggak mau bokeh mah enggak bisa sedekah. Udah ada uangnya, kotak infak lewat lagi di depan kita. Berapa banyak yang punya uang tapi enggak ada kotak infak. Kan makin berjarak makin malas. Ini pas lagi di depan dan ditungguin lagi. Ini lebih nyesek hadirin. Karena yang enak kan yang cepat lewatnya. Kita mau ngambil yang 10 ribuan, yang biru, yang keambil 50 lagi. Mau dimasukin lagi, malu udah pada dilihat oleh sebelah. Itu pertolongan Allah tuh. Beles aja ke sana. Udah nggak akan berkurang rezeki dengan sedekah. Ya. Jadi jangan menganggap kalau kita beramal itu jerih payah kita.
Sebelumnya kita harus berjuang supaya beramal. Tapi kalau udah jadi, kita harus yakin bahwa ini hanya karena karunia Allah. Jadi hilang kesombongan kita, hilang ujubnya, barulah jadi itu amal. Kalau kita merasa ini amal saya, hilang tuh pahalanya. Oleh Allah dihilangkan aja. Dan hakikatnya begini ya. Ini seperti masjid. Ini yang bangun masjid ini mutlak hanya Allah. Nah, yang kebagian jadi jalan itu ujian. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau enggak. Kita nyumbang anak yatim, udah pasti itu rezeki anak yatim ada di dompet kita. Makanya kita nyumbang. Nah, kalau kita ikhlas, jadilah itu amal kita sebagai sedekah kita untuk anak yatim. Kalau enggak ikhlas, tetap anak yatim dapat rezeki dia, cuma kita enggak dapat pahalanya. Jelas hadirin? Nah, ini ngejawab juga ini merupakan amal. Kalau jelas, kalau enggak harus pugu ya. Jangan enggak jelas gini, ngangguk enggak, menganga iya. Jadi wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu datangnya dari Allah. Kita harus berupaya keras supaya bisa beramal, tapi kalau udah jadi amal harus kita akui bahwa amal ini hanya karunia Allah. Nah, kemampuan kita untuk merasa ini karunia Allah dibalikin oleh Allah, itu jadi amal kita. Ngerti nggak sih Han? Atau saya nggak bisa ngomong? Jangan bikin jengkel hadirin katanya. Karena ini kalau enggak rada-rada ini halus ya. Kita udah berjuang tapi udah jadi jangan ngaku. Nah, kalau kita nggak ngaku jadi amal kita. Kalau kita ngaku-ngaku nggak dapat pahalanya. Jadi berjuangnya dua kali. Berjuang ketika mau beramal sungguh-sungguh, ketika sudah jadi amal, yakin ini pertolongan Allah. Jadi itu amal kita. Karena banyak yang berjuang udah jadi amal, ini amal saya, hilang tuh pahalanya. Walaupun jihad sampai terbunuh nggak ada pahalanya. Walaupun hafal Quran nggak ada pahalanya. Karena merasa saya. Beda dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Sudah? Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbuat kejelekan? Kita udah berusaha nggak berbuat dosa, tapi tetap tergelincir. Ya Allah, saya berbuat dosa kan dengan kehendak-Mu, jadi berlapis-lapis dosanya. Kalau kita udah berbuat dosa, harus ngaku. Ini adalah kelalaian saya, ini adalah kebusukan saya, ini adalah kezoliman saya. Nah, pengakuan itu akan mendatangkan ampunan Allah. Ini sudah ketetapan, engkau harus jalani ini. Tapi karena kita mohon ampunan, maka Allah memberikan kemuliaan lebih dari dosa yang sudah ada. Jadi nggak boleh mengatakan, ada kalau nggak ditakdirkan korupsi, saya nggak korupsi. Ini mah ketentuan Allah korupsi. Memang izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Ya, seperti zina ya, orang berzina itu juga pasti Allah lihat izin Allah. Cuma itu bakal kena laknat yang besar. Dan zina itu kan hutang. Jadi kalau orang zina enggak tobat, nanti turunannya pasti ada yang dijinahin. Makanya Imam Syafi'i sampai nangis. Kenapa yang zina itu kalau dihukum cambuk, ditonton rame-rame. Kalau yang belum nikah cambuk ya. Kalau yang sudah nikah rajam. Karena itu merupakan isyarat bahayanya. Karena hutang. Jadi kalau orang tuanya suka zina, nanti keturunannya mesti ada. Kecuali kalau tobat, benar-benar tobat.
Nah, kan pernah ada kejadian benar, bapak-bapaknya suka zina. Suatu saat pesan perempuan di sebuah hotel, pengen mahasiswi. Pas dibuka ke kamar, ngomong gini, loh, papa, apa-apaan kesini? Ternyata ketemu anaknya tuh. Diatur oleh Allah, beneran. Ada juga seorang suami yang mau jajan. Suatu saat pergi ke sebuah kota di pinggiran. Pesan juga wanita. Yang dipesan istrinya. Beneran ini kejadian, saya baca di media. Jadi ketemu tuh. Dua-duanya pezina. Ya memang begini. Itu akan kenanya bahaya. Tobat, harus tobat nasuha. Harus mati-matian tobat. Silakan nomor selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La nihayata lima dhammika in arja'aka ilaika wa la tafrugu madaihuka in azhara judahu alaika. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri, dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya kepadamu pada dirimu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya terus menerus, dengan rahmatmu tolonglah saya, perbaiki urusan saya seluruhnya, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu Rasul tuh. Bedanya dengan kita, segala diurus. Udah bodoh, mikir, ya pening. Apa yang mau dipikir? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Stres itu kan kebanyakan mikir dan kurang zikir. Harusnya bukan tidak boleh mikir, tiap mikir jadi zikir. Nah, kalau kita zikir, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi tiap mikir jadi ingat ke Allah, Allah tahu pikiran kita, Allah nolong. Ditenangkan hati, dikasih ide, dikasih gagasan, dikasih tuntunan. Misal bapak ya, suatu saat dimarahin istri, disalahin, papa kenapa lihat perempuan itu? Padahal papa lihat ya, cuma nggak ngaku. Enggak, jangan suka bohong, daripada ngambek banyak alasan, mending zikir. Apa zikirnya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar pak, astagfirullahaladzim. Daripada ngejawab enggak mah, nggak sengaja, bohong. Tadi mau lihat, bapak ngeliatin, ya udah nggak sengaja kok sering. Emang dia sama saya cakepan mana? Cakepan mana? Cakepan ibu. Bohong. Salah ya. Salah lagi. Jujur. Kalau jujur sih diam. Tuh kan. Coba mau gimana, stres. Satu-satunya pilihan zikir pak. Astagfirullah, ampun ya Allah, saya salah. Walaupun hanya sekali lihatnya, tapi kan setengah jam. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Nah kita zikir, dan tidak sulit bagi Allah untuk ngebalikin hati istrinya. Pak, maafin ya, tadi habis saya jengkel dan cemburu lagi, nggak pantas gitu lihat-lihat. Ya bu, insya Allah saya perbaiki. Kekuatannya di zikir, bukan di alasan. Kalau alasan mah nggak ada ujungnya. Nah, kitanya juga dosa ya. Tapi kalau saya diam aja nanti istri saya ngomong terus. Enggak, kalau ngomong terus lagi diizinin ngomong, kalau dibuat bungkem aja, bungkem dia. Caranya gimana? Dibikin tidur oleh Allah. Res.
Ini serius hadirin, bukan berdasarkan pengalaman ya. Pokoknya mau zikir sama. Ke anak rewel, lihat anak kurang zikir jengkel. Tapi lihat anak, ini anak ciptaan Allah, ini milik Allah. Sekarang dia rewel, pasti ada hikmahnya buat saya. Mungkin ini teguran dari Allah, karena anak ini cepat marah mirip dengan saya ya. Istighfar, lihat anak marah-marah tuh astagfirullah, ya Allah. Ini mirip dengan saya, mudah tersinggung, mudah rewel, mudah marah. Astagfirullah. Nah, itu lebih menolong tuh merubah anak daripada kamu dikasih papa ya. Justru papahnya mah kalem ya. Nah, hadirin, apapun harus jadi zikir kalau ingin tenang. Misal ini AC lagi nggak nyala ya, nyala nggak? Saya taunya nggak nyala itu, ibu pada berbagi ketiak begitu ke yang lain. Harus jadi zikir, ingat ya Allah ini dengan izinmu di akhirat nanti lebih panas, di sini hitung-hitung latihan haji umroh ya. Ya Allah pasti ada hikmahnya. Pendek kata, kalau kita ingin diurus oleh Allah, kata kuncinya adalah setiap ada kejadian harus zikrullah. Nah, apa zikirnya? Dengar ya. Ini dilanjutkan ke tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau pada kekuatan diri sendiri. Ya apa yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah kan? Apa coba? Kemarin ada yang sakit bu, di kepalanya ada tumor di sini, sehingga tangan yang saya nggak tahu kiri ya, tangan kirinya itu jadi tidak terkendali pak. Mau megang tangan kanan tuh nggak bisa megang, padahal mau masang kancing nggak ketemu dengan kancingnya. Padahal di sini sudah ada ini ingin tapi nggak bisa diperintahkan. Mau masang kerudung juga nggak bisa masuk ke kepalanya karena tangannya nggak cocok. Nah kita jarang sekali mensyukuri kalau gatal tuh presisi. Ada gatal di sini, aduh karu. Jarang kita merasa ini sebuah nikmat besar. Padahal untuk bisa presisi. Gatal ngasih informasi ke otak, ini gatal nih di pipi, garuk memerintahkan tangan, menggerakkan tangan, ini kan otot tulang ya, masuk ke sini tuh enggak gampang hadirin. Ini harus ada energi, harus ada adrenalin, macam-macam sampai pas. Gimana kalau enggak pas? Ini mata. Nah ini ketawa juga kan, karena presisi perintahnya. Coba kalau saya ngelucu, ngejerit, nangis, ini salah perintah ya. Dan untung pas waktunya ketawanya ya. Coba kalau lucunya sekarang, terus di WC sendiri, kan ngaco. Nah kita jarang menganggap ini sebuah nikmat dari Allah. Benar? Nikmat real time, nikmat mendengar, direspon dengan tepat, kemudian dikirim respon juga dengan tepat pada waktu yang tepat. Coba kalau lambat pak, kedip aja lambat masalah ya. Nah hadirin, kalau kita ngandelin diri kita, ini yang nomor 136 coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsafi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsafihi wa bi awsafi ubudiyatika mutahaqqiqan. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat ketuhanan Allah dan perhatikan sungguh-sungguh sifat-sifat kehambaanmu sendiri. Bersandarlah selalu kepada sifat-sifat
ketuhanan Allah dan perhatian sungguh-sungguh sifat kehambaanmu sendiri. Jadi gini, kita kan hamba, ya ciptaan Allah. Satu apa? Lemah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita nggak ngerti nih, kalau tanpa pertolongan Allah nafas juga nggak bisa, jantung juga nggak bisa berdetak, mata aja nggak bisa berkedip. Kita harus yakin bahwa tubuh ini bisa operasionalnya optimal cuma satu, pertolongan Allah. Karena kita nggak ngerti, bagaimana bisa nafas, gimana darah bisa naik ke kepala sini, gimana kita bisa sel demi sel berbelah dan berganti pada tubuh kita. Padahal kita nggak tahu. Nih saya ngomong begini, gimana kata-kata saya ujuk keluar dari mulut? Saya mikir, saya mau ngomong ini, mulut, pita suara saya kerja keras loh. Cepet. Ini, dan paru-paru saya harus neken udara sesuai dengan keperluan kata-kata yang akan saya sampaikan. Luar biasa ini. Ini rumit sekali. Dan saat yang sama jantung berdetak, kemudian makanan tadi saya makan salmon, terus digiling di sini ya. Serius. Belum lagi jus alpukat. Maaf ya saya jelaskan ini agar saudara ikut menjiwai. Jus alpukat dan kentang terus di absen satu-satu. Nah itu ngegiling di sini. Belum lagi nafas ini konstan masuk oksigen, kemudian diproses, tangkap oleh alveol paru-paru, kirimkan darah ke sini sampai ke ujung-ujung sini. Gimana itu? Kita bisa ngurus itu? Tahu juga enggak? Benar? Belum lagi pankreas, ada ginjal, ada begitulah hadirin, saking rumitnya maksudnya. Dan beres. Betul? Nih ibu-ibu juga yang tadi makan ubi, sekarang miring. Nah sambil kerahnya mumpung tahu, dia nebeng. Itu juga otak perintah. Ya. Untung hanya angin. Siapa yang ngontrol? Gimana kalau ada yang ikutan? Lebih repot lagi. Aduh, ini rumit dan beres tanpa kita terlibat. Benar? Jadi kita harus yakin tubuh ini sepenuhnya dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah mau berbuat sesuatu, ya sudah. Nggak ada yang bisa lari. Lari kemana? Tubuh ini pasti disaksikan oleh Allah karena milik Dia. Nah, lemah, tiada daya. Makanya kita harus mengakui innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang maha kuasa. Termasuk hati ini dibulak-baliknya oleh Allah. Bukan cuma saya, semua yang hadir ini dikuasai Allah. Semua makhluk adalah ciptaan Allah. Semua makhluk ada dalam genggaman Allah, diurus oleh Allah. Saya lihat itu kemarin singa kumpulan di TV, ekornya bisa gerak-gerak, atau piranha dengan gigi yang segitu kuatnya, 5 kali kuat dari gigitan buaya tuh, gitunya. Ternyata piranha dimakan juga oleh ikan, apalah namanya, layar-layar gitu, yang ketika gini itu si giginya tuh tembus ke hidungnya. Untung ngepas lubangnya. Iya beneran. Gitu ikan tuh. Nah ini di sininya tuh ada lubang 2 khusus untuk gigi tembusannya. Ini siapa yang ngatur gini? Gimana kalau nggak presisi itu lubang? Yang rewel. Harusnya tiap lihat film, lihat TV itu yang diingat Allah. Sepak bola gitu. Wah, orang sepak bola lihat bolanya, saya emang nggak tertarik lihat bola. Lihat yang larinya. Sliding, wah dia mikir, padahal itu detik demi detik tuh Pak. Jantung memompa, otak mikir, ini sliding, panas badan, keluar keringat. Wah, rumit luar biasa dan beres. Benar? Gimana kok? Mampet nih.
pori-pori mampet. Gimana hadirin kalau nggak keluar angin, nggak keluar keringat? Masya Allah, Masya Allah. Benar? Jadi bukan cuman kita semua. Jadi kalau ibu lihat suami itu milik Allah. Ciptaan Allah, digenggam oleh Allah. Ibu mah nggak ngepek bu nasihat ibu teh buat suami. Karena suami udah tahu modal ibu ya. Tukang minta duit ya. Ngorok, kentut di mana aja. Jadi walaupun sama bapak juga nggak mempan ya. Jadi yang benar itu kalau ingat suami langsung ingat Allah. Bapak ingat istri langsung ingat Allah. Yang belum punya suami apalagi ingat siapa? Selain suaminya nggak ada, mending ingat Allah yang menciptakan calon suami. Mengerti hadirin? Nah kita ini lemah kecuali dikuatkan Allah. Makanya nggak perlu kita nunggu orang berterima kasih, nunggu orang menghargai, nunggu orang memuji. Mau apa? Kita ngarap-ngarap orang, Allah nggak kehendaki, nggak akan bunyi. Halo? Ini teh ilmu penting kalau menurut saya hadirin. Karena derita kita tuh kan ngarap-ngarap dari makhluk. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin dicintai, ingin dibalas budi, ingin ujungnya sakit hati, tembus ke sini, api, bu, ketawa, Pokoknya nanti kalau ibu lagi menderita, periksa aja, pasti lagi ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Suami saya. Nggak usah gitu bu, jelek, yang biasa aja ya. Dia tidak menghargai, emang ibu kan nggak ada harganya ya. Pak, bapak kalem ya, jadi lelaki mah kalem Pokoknya mah jangan ngarap-ngarap dari makhluk, sebab makhluk tiada daya, tiada kekuatan kecuali Allah yang nguatin. Kalau Allah nggak menghendaki dia sayang ke kita, nggak sayang. Kalau Allah membalikan hatinya sayang, pasti sayang. Kalau dia nggak dibikin cinta, siapa yang bikin cinta? Nggak bisa. Allah yang nanam cinta, Allah yang ngambil, Allah yang ngurangin. Dulu dia cinta sekali ke saya, kok sekarang kayak kurang cinta? Baguslah. Dan nggak usah pusing. Kita nggak usah nyari cinta suami, nggak usah nyari cinta istri, nggak usah nyari cinta orang. Nggak di luar kemampuan kita. Kita mah satu cari cintanya Allah. Penguasa segala-galanya, beres. Penting nih. Aduh, kalau tahu betapa pentingnya ilmu ini, kan kita teh sengsara tuh ngarap-ngarap dari makhluk. Ingin disayang, ingin dihargai, ingin diperhatikan, ingin dibalas budi. Gak bisa kalau Allah nggak ngebalikin hatinya. Gak bisa. Makanya mending doa aja. Sok tuntut, Pak, cintai aku. Susah bu, udah datar. Makin ngejongkeng ya kan. Ya alhamdulillah, saya rasanya mah nggak pernah nuntut istri-istri saya mencintai saya. Beneran tuh bu. Itu mah bukan urusan saya, mau cinta mau nggak ke saya mah that is not my business man. My business is tobat. Terserah Allah lah. Mau sayang mau enggak. Yang penting mah saya bisa memberikan yang terbaik. Jadi enteng hidup ini. Mau senyum, mau manyun, sok. Saya juga punya bibir sendiri saya senyum. Beneran loh Pak, lebih enteng hidup kayak gitu. Asli ya. Tapi aslinya mah memang nggak sesederhana ngomong ini ya. Ngomong mah rada gampang mah. Prakteknya mah latihannya bertahun-tahun tuh. Ngelepas berharap ke makhluk tuh. Tapi kalau udah lepas berharap, udah yakin Allah bakal ngatur, udah enak. Katanya begitu. Sifat kedua hamba adalah bodoh. Kita harus yakin kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa dan hanya Allah yang maha tahu segala-galanya. Jadi jangan sok tahu ya.
Apapun kita nggak ngerti, kecuali dikasih ilmu, kasih petunjuk oleh Allah. Makanya doa dalam sholat itu harus bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Itu teh harus benar-benar pakai hati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan juga orang-orang yang sesat. Kabulkan ya Allah. Kalau itu dikabulkan ya udah beres tuh Pak. Dengan Fatihah teh beres. Kita ditunjukin jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalan orang yang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Itu kan, halo? Atuh jawab Aden, tapi kan saya nggak boleh berharap ya. Tapi gimana gitu rasanya ya? Ya kan? Semua rezeki yang enak kalau ditunjukin ketemu dengan rezeki yang barokah. Ngomong yang paling enak ditunjukin harus ngomong apa. Ketemu yang paling enak ditunjuk ketemu siapa, betul? Mau baca buku segitu banyaknya, yang paling enak ditunjukin buku yang paling pas dengan keperluan kita. Ceramah di mana-mana banyak, tapi kan yang paling enak yang ditunjukin mana ceramah yang paling pas untuk keperluan kita. Kan tiap orang beda-beda keperluannya. Udah gitu dibikin ngerti, udah gitu dibikin bisa mengamalkan. Siapa yang bisa menolong kayak gini selain Allah? Makanya udahlah, jangan sok tahu ya. Digigit anjing baik buruk? Tegang hadirin nyebut baik, takut terkabul. Pulang dari sini digigit anjing, nyebut buruk, takut salah. Sebetulnya baik buruk bukan perkara gigitannya, tapi perkara menyikapinya. Kalau disikapi dengan baik, boleh jadi kebaikan. Tapi disikapi buruk, ya jadi keburukan. Karena digigit anjingnya mah udah ketentuan Allah. Kayak kucing misalkan kesini, terus pipis di ibu pakai mukena. Itu siapa yang menghendaki? Siapa yang salah coba? Ibu, kucing, atau mukena? Jawab, ketawa-ketawa teh ngerti enggak ini teh? Itu kan udah pasti ketetapan Allah tuh. Kenapa dikencingin kucing? Kucing lah, nggak tahu siapa yang harus dia kencingin. Dia mau jalan, terus sesuai dengan petunjuk Allah. Stop, angkat kaki, angkat, beres. Tinggal ibunya, kucing kurang ajar kamu. Emangnya saya pispot? Nggak ngerti kucing, kata kucingnya sudah nggak mikir. Mikir bu, kenapa saya takdirkan ngencingin ibu? Dan dua lagi kucingnya tuh berurutan. Dua-duanya mengencingi saya. Ibu-ibu segini banyaknya. Pasti itu ketentuan Allah. Pasti itu. Tertulis di Lauh Mahfuz. Tinggal mikir. Apa nih ya Allah maksudmu? Saya akui ya Allah. Ini memang mau kena masjid. Udah 2 bulan saya pinjam. Gak saya pulang-pulang. Habis rendahnya pas banget. Ampun ya Allah. Udah ini saya pulangin ya. Ya untung kucing, coba singa yang datang ya. Tapi kalau nggak nyambung ke Allah, kita nggak dapat hikmah. Makanya doa Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Itu terus kita minta supaya kita ngerti di balik kejadian tuh hikmahnya apa. Kan yang bikin lapang hati itu ngerti, benar? Seperti ban meletus, ngerti bahwa ini udah waktunya meletus. Ketika ban meletus, ngerti bahwa ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita yang harus kita anterin. Itu enak ban meletus tuh, karena ngerti. Ngerti? Yang ketiga apa? 1 lemah, 2 bodoh, 3 fakir, tidak punya apa-apa. Apa yang kita punya?
Tubuh ini aja bukan punya kita, coba apa yang kita miliki? Katakan, punya apa? Kalau tubuh ini punya kita, jangan tua dong. Hah? Kita menua, nahan uban satu aja nggak bisa Pak. Nggak bisa, tetap keluar. Makan sari areng atau minum cat hitam, tetap ubanan. Maaf ya Pak, yang ubanan nggak apa-apa Pak. Ibu juga jangan tiap beruban dicabut, nggak boleh Bu. Kenapa ya ayah? Dulu mah rambut saya lebat, sekarang gundul. Ya ada tiap uban tubuh dicabut. Jangan. Nikmati aja punya uban tuh. Ya. Dan itu mah sudah bagian dari kekuasaan Allah. Jelas? Punya rumah enggak? Rumah punya siapa? Mobil? Tas? Dompet? Kalau itu punya saya, maaf aja. Ayo kawan-kawan, lepas rasa memiliki, ya. Semuanya harus yakin ini titipan Allah dan saya tidak tahu berapa lama dititipi. Seperti tubuh saya ini, ya. Ini saya tidak tahu apakah akan sampai meninggal, ini komplit, nggak tahu. Ada yang sebagian itu tidak sampai meninggal, ada yang tangannya dititipin hanya sampai 30 tahun. Udah itu diambil. Ada yang matanya sampai 20 tahun, udah itu digelapin. Ada waktu-waktunya. Kalau udah terjadi waktunya, ya udah terima. Dan nggak diterima juga, tetap terjadi. Ingat ilmu benjol, genteng jatuh kena jidat, bagaimana? Benjol hadirnya. Terima ya, karena nggak diterima juga, udah ada tanda terimanya. Nggak boleh mengatakan saya tidak terima. Nggak mungkin tidak terima, itu tanda terimanya udah jelas ya. Nah takdir itu harus diterima, nggak diterima juga udah kejadian, benar? Kalau nasi jadi bubur, tinggal cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, that's all, dah. Tinggal nikmati maju terus ya. Jangan suka macet, tidak nerima takdir ya. Paman rodia falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Paman sakhito falahus suktu. Barang siapa yang marah kepada ketentuan Allah, Allah juga murka kepadanya. Dan salah satu di antara ciri Allah tidak suka ke kita adalah dicabut ketenangan hati kita. Kalau kita udah enggak tenang, udah enggak punya apa-apa tuh. Makan steak juga. Kasur empuk di hotel mewah, ngegigit ujung bantal. Naik mobil keren, mobilnya mahal, di jendela berlinang air mata, sapu tangan biru aja gitu. Nggak ada apa-apanya kalau dibuat sedih mah. Lihat pantai malah berlinang air mata. Ingat lagu Titanic itu ya. Derita lah kalau udah dibikin memble, benar? Makanya kekayaan termahal itu adalah sakinah di hati. Dan itu nggak bisa kecuali cuma satu. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. 3, 4, apa manusia? Lemah, bodoh, fakir, tidak punya apa-apa, hina karena banyak dosa. Itulah kita. Ya kita coba, kalau tiap dosa kita dibalas oleh Allah satu dosa, mengeluarkan satu belatung, menjijikan nggak kita ini? Mata penuh belatung kan, mulut penuh belatung, telinga belatung, hina dina, kotor. Kita ini ditutupin Allah aja. Saya duduk di sini juga karena Allah menutupi aib dan dosa. Kalau dibuka mah nggak bisa, nggak akan ada yang mau dengar. Makanya ini milik kita, kehambaan. Nah saat yang sama akui kita lemah, Allah yang maha kuasa, kita bodoh, Allah yang maha tahu, kita nggak punya apa-apa, milik Allah segala-galanya, kita hina dina, Allah yang maha mulia. Kalau ngepas begini hati kita ya, itulah insya Allah datangnya pertolongan Allah. Jelas hadirin? Tapi saya bisa. Jangan, dengan izin Allah bisa.
Gitu ya, jangan kuat, kuat. Nah, itu teh yang nggak kuat, dan Rasul mah nggak pernah ngomong gitu ya. Insya Allah la haula wala quwata illa billah. Begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini barokah. Ampuni semua dosa kami ya Allah, seluruhnya ya Karim. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ampuni dosa yang terang-terangan kami perbuat. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Berikan kekuatan iman agar kami bisa menghindari maksiat. Berikan keteguhan iman agar kami bisa menjauhi dosa. Cegahlah kami dari perbuatan yang Engkau murkai ya Allah. Mudahkan kami mengamalkan apa yang Kau ridhoi. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Sengaja, tidak sengaja. Jadikan kesempatan kami membalas kebaikan ibu bapak kami. Berkahi sisa umurnya ya Allah. Karuniakan bernikmat iman, nikmat ibadah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kubur, jadikan ahli sorga. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan kepada kami pendamping hidup yang halal, yang dapat membimbing kami dekat denganmu, yang dapat bahu-membahu meraih cintamu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Karuniakan keturunan yang berakhlakul karimah. Jauhkan dari perbuatan durhaka. Jauhkan dari apapun yang Kau haramkan. Jauhkan keturunan kami dari kehinaan, dari kejahatan makhluk-Mu ya Allah. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di surga. Jangan satu pun jadi ahli neraka. Ya Allah, berikan kepada kami sisa umur yang selalu nikmat ibadah, yang doa-doanya Engkau ijabah. Kabulkan doa-doa kami ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Hadirin doalah masing-masing, amin ya Allah. Yakinlah tidak ada yang tidak didengar oleh Allah. Allah malu jikalau hamba mengadahkan tangan dan sia-sia. Doalah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah. Berikan kelapangan bagi yang dihimpit kesusahan ya Allah. Bukakan rezeki hanya yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya sedekah
Ya Allah, berikan pendamping yang menantikannya pernikahan sakinah. Ya Rabb, mudahkan segala urusan yang menyampaikan kami pada ridho-Mu. Jauhkan dari segala urusan yang menjauhkan kami dari-Mu. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan para pemimpin kami di jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah.